Roman Reigns udah maafkan Matt Riddle, update cedera Jake Fatu, review NXT minggu ini, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, dimana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. Roman Reigns udah maafkan Matt Riddle. Di tahun 2021, Riddle sempat bilang dia bisa kalahin Roman Reigns di luar WWE, yang seharusnya bikin cerita antara The Bloodline dan RK Bro makin seru. Tapi komentarnya justru bikin ketegangan beneran, terutama setelah Riddle bilang mantan Undisputed Universal Champion itu gak bikin perubahan besar di WWE. Mereka jarang banget kerja bareng di ring dan lebih sering dipisahin sepanjang karir Riddle di WWE. Mantan penyiar WWE, Matt Kemp, baru-baru ini cerita tentang gimana mereka harus kerja keras buat memisahkan keduanya di acara WWE The Bump, meskipun Roman Reigns cuma muncul lewat video. Riddle bahkan pernah nulis surat buat Roman saat dia masih di WWE yang dibantu Randy Orton. Tapi Roman yang dikenal sebagai original Tribal Chief itu menolak buat menerimanya. Meskipun punya sejarah yang rumit, Riddle bilang sekarang mereka udah baik-baik aja saat wawancara dengan New York Post. Aku rasa pas dia lihat betapa profesionalnya aku di ring dan aku juga jelasin kenapa aku bilang hal-hal itu, dan aku gak cuma asal tatang dia. Aku tahu posisiku di WWE, tapi kalau ada yang nyuruh aku buat bikin promo tentang dia, ya aku bakal bikin promo tentang dia. Aku rasa dia ngerti itu. Meskipun masih gak senang, tapi dia paham. Aku dan Roman sekarang udah baik-baik aja. Walaupun Riddle populer di kalangan fans saat dia masih di WWE, dia sering bikin rekan-rekannya kesal. Riddle terkenal pernah ribut di belakang panggung dengan Goldberg setelah dia terus-menerus mencoba menantang legenda WWE itu. Sementara Brock Lesnar juga nggak mau kerja bareng Riddle. Riddle juga pernah bacot-bacotan online dengan Chris Jericho, sementara Booker T sebelumnya juga pernah ngomong negatif tentang mantan WWE United States Champion ini. Pegulat terkenal lain yang punya masalah dengan Riddle adalah Seth Rollins. Keduanya sempat panas setelah istri Riddle yang sekarang sudah cerai ngomong hal negatif tentang Becky Lynch. Rollins awalnya nggak mau kerja bareng Riddle, tapi akhirnya mereka berhasil mengubah masalah pribadi mereka jadi cerita di ring. Menurut kalian, apakah Matt Riddle harus kembali ke WWE? Komen di bawah. Update cedera Jake Fatu. Jake Fatu beraksi di SummerSlam untuk membantu Solo Sikoa mengalahkan Cody Rhodes. Dia bahkan melompat dari top turnbuckle ke meja komentator, tapi pengorbanan itu punya harga. Bintang The Bloodline itu kelihatan jelas cedera saat itu, dan WWE pun nggak menampilkannya di TV selama seminggu. Saat dia balik lagi, Jacob terlihat pakai sepatu pelindung, yang bikin fans khawatir tentang kondisinya. Walaupun dia menyerang Roman Reigns di episode SmackDown tanggal 16 Agustus, Jacob belum ikut bertanding lagi sejak itu. Dia masih bisa beraksi, tapi sepatu pelindung itu membatasinya. Di episode SmackDown tanggal 23 Agustus, Solo meminta Jacob untuk memberikan gelar WWE Tag Team Championship-nya ke Tanga Loa, yang memicu pertanyaan tentang seberapa lama Jacob akan absen. Tapi, di acara live WWE di Jerman tanggal 27 Agustus, dia terlihat tanpa sepatu pelindung itu. Meskipun belum jelas apakah ini berarti dia bisa segera kembali bertanding, ini tanda positif dalam proses pemulihannya. Menurut kalian, apakah Jake Fatu harus mengejar gelar United States atau fokus lindungi Solo Sikoa aja? Komen di bawah. Logan Paul akan jadi US Champion lagi. Logan Paul bilang kalau LA Knight bisa aja pegang WWE United States Championship untuk sementara, tapi dia bakal kembali untuk rematch. Di SummerSlam, LA Knight mengalahkan Logan Paul untuk memenangkan WWE United States Championship. Sebelumnya, Logan berhasil meraih gelar tersebut dengan mengalahkan Rey Mysterio di Crown Jewel 2023. Saat berbicara di podcastnya, Impulsive, Logan Paul komentarin kekalahannya. Dia hajar aku habis-habisan, aku jujur aja. Pertandingan itu sakit, tapi ya selamat buat dia. Dia memang pegulat yang sangat bagus. Kemenangan itu pantas, dia berjuang keras, bahkan bertahan dari pukulan KO-ku. Tapi di akhir, itu tetap gelarku. Itu gelarku. Aku lihat dia pegang itu, tapi semua orang tahu kalau US title itu milikku. Jadi, dia bisa pegang untuk sekarang, sementara waktu aja. Tapi aku bakal kembali untuk rematch. Kakiku ada di tali pas di SummerSlam, di hitungan ketiga. Dalam dunia gulat, itu artinya pinnya nggak sah. Logan Paul belum muncul lagi di WWE sejak SummerSlam. Hingga saat ini, belum ada info kapan dia bakal balik. Menurut kalian, apakah gelar United States sudah terikat dengan Logan Paul? Komen di bawah. Rey Mysterio akan cosplay jadi Dominic. Selama bertahun-tahun, fans sudah sering lihat Rey Mysterio cosplay jadi karakter-karakter kayak Wolverine, Captain America, dan Na'vi dari Avatar. Dan hasilnya selalu keren.
Biasanya dia simpan penampilan ini untuk pertandingan besar atau acara penting kayak WrestleMania, dan fans gak pernah tahu kapan itu bakal muncul. Tapi, baru-baru ini dia bocorin rencana untuk salah satu cosplay berikutnya. Meskipun belum jelas kapan Mysterio bakal tunjukin penampilan ini, dia kasih tahu rencananya dalam wawancara dengan Not Sam Wrestling. Aku suka banget cosplay. Aku sebenarnya bakal cosplay jadi Dominic Mysterio sebentar lagi. Kalian bakal ngakak lihat yang satu ini. Belum jelas gimana Mysterio bakal wujudin ini, apakah maskernya bakal punya rambut khas mulet anaknya atau apakah warnanya bakal disesuaikan dengan Judgment Day. Tapi legenda WWE ini selalu ngasih effort besar untuk kostum ringnya. Mysterio nggak kelihatan sedang dibangun untuk pertandingan besar sekarang, tapi tampilan ini pasti bakal jadi favorit fans. Komen kostum Rey Mysterio favorit kalian di kolom komentar. Tim komentator baru untuk Raw dan SmackDown. Tim komentator WWE untuk Raw dan SmackDown udah beberapa kali berubah tahun ini. Di bulan Januari lalu, Kevin Patrick dipecat dan Corey Graves dipromosikan jadi komentator utama. Sementara itu, Pat McAfee kembali dan reunian dengan Michael Cole. Sekarang, dengan berita bahwa Joe Tessitore dari ESPN akan jadi komentator WWE, perubahan di meja komentator terjadi lagi. Selama beberapa bulan terakhir, Raw dipandu oleh Michael Cole dan Pat McAfee. Sementara di akhir pekan, Corey Graves dan Wade Barrett yang komentari aksi di SmackDown. Menurut Sports Business Journal, ini akan berubah mulai minggu depan. Di Raw minggu depan, Joe Tessitore bakal pertama kali jadi komentator, dengan Wade Barrett di sampingnya. Sementara itu, Michael Cole akan kembali ke SmackDown pada tanggal 13 September di mana dia akan bergabung lagi dengan Corey Graves. Tanggal 13 September ini penting, karena itu bakal jadi episode pertama SmackDown kembali ke USA Network setelah 5 tahun di Fox. Tapi, perubahan ini nggak akan lama. Pat McAfee baru aja pamit sementara dari WWE karena balik lagi jadi bagian dari ESPN si College Game Day selama musim football. Setelah itu selesai di Januari, McAfee dan Cole bakal reunian di Raw. Pas banget saat brand merah itu pindah dari USA Network ke Netflix. WWE udah beberapa kali mencoba bawa komentator dari mainstream seperti Mike Adami yang ternyata gagal total, dan baru-baru ini komentator MMA Jimmy Smith di Raw. Itu nggak berhasil dan fans gak selalu terima mereka dengan baik karena mereka terasa seperti orang luar daripada fans gulat sejati. Beberapa tahun lalu, WWE bawa Adnan Virk dari ESPN dan MLB Network, dan meskipun dia mungkin unggul di pekerjaan tersebut, dia nggak cocok di WWE. Kalian mungkin akan berpikir hal yang sama bakal terjadi dengan Joe Tessitore, tapi dia bakal berbeda. Sebagai komentator college football, dia punya banyak semangat saat berkomentar, yang bakal cocok dengan aksi non-stop WWE. Yang paling penting, dia adalah fans berat gulat yang tahu apa yang dia bicarakan. Jadi, harapkan Joe Tessitore lebih mirip dengan Pat McAfee daripada yang lainnya. Komen pendapat kalian tentang perkomentatoran ini di kolom komentar. Hal penting dari NXT minggu ini. Episode NXT yang terakhir sebelum No Mercy ngasih suntikan adrenalin terakhir sebelum acara premium itu. Ada penampilan spesial dan stipulasi baru yang ditambahkan ke pertandingan utama, ditambah perkembangan lain sepanjang acara. Fatal Influence debut. NXT dibuka dengan penampilan faction terbaru di divisi wanita, Fatal Influence. Jessie Jane dan Fallon Henley adalah veteran berpengalaman yang sudah teruji di banyak pertandingan, tapi mereka frustasi karena merasa diabaikan. Sementara divisi wanita makin fokus ke bintang-bintang dari program NIL. Salah satu bintang NIL itu, Jasmine Nick, mendukung pesan mereka. Les dan Jakara ngasih perlawanan kuat, tapi akhirnya kalah karena permainan jumlah, dengan Jasmine yang ngasih distraksi penting. Masih belum jelas siapa target berikutnya dari Fatal Influence, sementara masa depan Metafor tampak nggak pasti dengan Noam Dar yang masih absen dan Les, Jakara dan Oro Mensah yang punya alur cerita yang mengecewakan selama beberapa bulan terakhir. Wesley dan Zachary Wentz bacot-bacotan. Sebelum pertandingan yang mungkin paling emosional di No Mercy, Wesley dan Zachary Wentz saling berhadapan, mungkin untuk terakhir kalinya. Keamanan disiapkan buat mencegah mereka saling hajar sebelum pertandingan resmi. Zachary kecewa karena Wesley rela ngelupain 9 tahun persahabatan mereka. Tapi Lee berkali-kali bilang kalau dia sekarang ada di level yang lebih tinggi dari Zachary, dan waktunya mereka berdua sadar itu. Lee juga bilang kalau Zachary iri karena dia jadi bintang yang lebih besar. Itulah motivasi utama Lee buat berubah jadi villain. Lee janji buat tunjukin di No Mercy perbedaan antara seorang bintang WWE dan seorang pegulat TNA. Rosemary debut di WWE. Sebagai bagian dari misinya buat buktiin kalau dia nggak takut sama permainan pikiran dari Wendy Choo, juara North American wanita, Kelani Jordan, setuju buat hadapin lawan misterius yang dipilih oleh Wendy beberapa hari sebelum pertandingan mereka di No Mercy. Lawan kejutan Jordan itu ternyata salah satu pilar divisi Knockout TNA,
Rosemary. Mantan juara knockouts ini ngasih perlawanan tangguh, tapi Jordan berhasil menang. Bergulat dengan juara berpengalaman seperti Rosemary harusnya membantu Jordan dalam jangka panjang. Wendy terus melanjutkan permainan pikiran setelah pertandingan, membuat jebakan dan bikin Jordan tertidur. Trick Williams ditunjuk jadi wasit spesial setelah konser Joe Hendry. Joe Hendry pengen ngucapin terima kasih ke NXT Universe atas dukungannya dalam perjuangannya menjadi juara NXT dengan mengadakan konser. Hendry menulis lagu tentang juara NXT, Ethan Page, yang juga menampilkan video memalukannya sambil mengolok-olok Ethan. NXT Universe suka banget sama tribut Hendry untuk Ethan. Ethan gak kaget keluar buat menghadapi Hendry. Manajer NXT, Eva, keluar buat ngumumin bahwa Trick Williams bakal jadi wasit spesial buat pertandingan gelar NXT di No Mercy. Ethan yang marah coba nyerang Hendry, tapi dia malah kena serangan balik. Sementara Hendry dan Trick ngerayain untuk nutup acara. Pidan yang masih punya masalah sama Trick dan janji bakal menyelesaikannya, kasih bocoran kalau dia bakal muncul di No Mercy. Sepertinya pertandingan gelar NXT bakal punya akhir yang seru, apapun yang terjadi. Menurut kalian gimana episode NXT minggu ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can.